Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Suku Minang adalah salah satu suku paling terkemuka di Indonesia. Mereka dikenal melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh nasional. Misalkan Pak Muhammad Hatta, kemudian Pak Yamin, Ibu Rasuna Said, dan lain sebagainya. Dan tanpa itu pun, kita masih akan mengenal orang-orang Minang karena kegiatan perniagaan mereka yang tersebar di seantero wilayah Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Nah, walaupun suku ini sangat terkenal, tetapi suku ini sama seperti suku lain di Indonesia memiliki sejarah yang agak abu-abu. Banyak di antara sejarah kita itu yang memiliki lubang-lubang besar yang belum diketahui sampai sekarang. Nah, di episode ini kita akan cari asal-usul suku Minang. Apakah mereka benar-benar berasal dari Indonesia ataukah mereka berasal dari luar sana? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Dalam catatan tradisional orang-orang Minang yang biasa dikenal dengan nama Tambo, itu ada sebuah kisah bahwa suku Minang dulu namanya bukan Minang, tetapi namanya adalah Pariangan. Nah, tetapi pada satu kejadian ada sesuatu yang akhirnya mengubah nama Pariangan menjadi Minangkabau, yaitu perseteruan antara dua kerbau yang diadu di sebuah arena untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Jadi ceritanya begini kurang lebih. Suku Pariangan itu adalah suku yang damai, tentram, baik-baik saja, tapi sampai suatu waktu ada berita bahwa ada sebuah kerajaan besar yang mau menginvasi Sumatera, termasuk suku mereka. Nah, karena mereka tidak mungkin bisa menahan invasi yang sangat besar itu, maka mereka menawarkan sebuah cara. Wahai orang-orang yang mau menginvasi kami, daripada kita bunuh-bunuhan di sini, daripada kita hajar-hajaran di sini yang mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak yang sangat besar, gimana kalau kita adu kerbau saja? Siapapun kerbau yang menang, maka dia berhak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan siapapun kerbau yang kalah itu dianggap sebagai perwakilan bahwa wilayahnya atau negaranya juga kalah. Gimana kalau seperti itu gitu. Nah, luar biasanya pihak penyerang itu setuju. Oke, kami juga suka adu kerbau. Jadi, ayo kita tunjukkan kerbau mana yang paling sakti, gitu kan. Nah, orang-orang yang menginvasi itu menyiapkan kerbau yang sangat besar. Jantan, hitam, kekar, besar, ya begitulah. Sedangkan orang-orang Pariangan itu mempersiapkan kerbau yang lain, yaitu kerbau yang masih sangat kecil. Kerbau itu menyusu pada induknya, tetapi selama 3 hari dipisahkan dari induknya. Tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Tujuannya untuk menjadi sangat kehausan dan kelaparan. Kemudian di arena pertandingan itu, si kerbau kecil dikasih minang, yaitu semacam culah yang terbuat dari besi yang ditempelkan di hidungnya. Ketika pertandingan kerbau itu terjadi, si kerbau besar dari kalangan penyerang itu kebingungan karena dia tidak menemukan lawan. Sebaliknya, kerbau Pariangan yang masih kecil itu segera saja mencoba untuk menyusu pada si kerbau besar itu. Jadi dia menyundul-nyundul perut kerbau besar itu, tentu saja dengan culah di depannya itu, sampai akhirnya kerbau yang sangat besar itu lari kocar-kacir sambil berdarah ke sana ke sini, dan tak lama kemudian mati kehabisan darah. Oke, itu adalah kisahnya. Dan setelah itu berakhirlah perseteruan itu di mana orang Pariangan menang. Dan sejak saat itu, untuk bisa mengenang peristiwa itu, maka nama Minang itu digunakan, Minangkabau. Minangkabau punya 2 makna dalam konteks ini, yaitu kerbaunya menang, menang kerbau, atau di sisi lain Minangnya ini yang ditancapkan pada seekor kerbau itu berhasil membuat mereka menang. Walaupun kisah ini sepertinya seperti legenda belaka, tetapi kisah ini terkonfirmasi oleh catatan-catatan di tempat lain. Di antaranya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Itu di situ juga ada kisah yang semacam ini. Tetapi Hikayat Raja-Raja Pasai itu menggarisbawahi bahwa pihak penyerang itu adalah Majapahit dari Jawa. Dan ini menjadi cukup masuk akal. Karena apa? Karena beberapa hal. Yang pertama itu adalah orang Majapahit juga memang suka sama adu kerbau.
Bahkan orang Jawa dari Majapahit sampai Mataram itu memang suka adu kerbau. Kadang-kadang kerbaunya diberantemin, kadang-kadang kerbau sama harimau diberantemin, dan lain sebagainya. Salah satu alasan harimau Jawa punah itu gara-gara sama orang Jawa itu sering ditangkepin untuk diadu-aduin sama kerbau. Begitu di zaman dulu tuh begitu. Nah, jadi mungkinkah yang dimaksud pihak penyerang itu memang benar-benar Majapahit sama seperti catatan orang-orang Aceh? Bisa iya juga, bisa tidak juga. Cuman ada sebuah kesulitan. Kalau ini memang benar-benar Majapahit, kapan ini peristiwanya terjadi? Dari situlah kita bisa mengetahui bahwa orang Minang datangnya di situ. Karena catatan Tambo orang-orang Minang, sebelum itu mereka belum menggunakan nama Minang gitu. Jadi nama Minang itu berarti pas invasi Majapahit. Tapi kapan? Nah, di sini ada kesulitan. Apa kesulitannya? Kesulitannya adalah karena Majapahit tidak pernah mencoba untuk menaklukkan wilayah yang sekarang namanya Minang. Yang menaklukkan itu adalah Kerajaan Singosari di bawah Kertanegara waktu ekspedisi Pamelayu tahun 1270 sekianan gitu kan. Tahun 1270 sekian tuh ada tentara Mongol mau datang menyerang, dan karena itu maka Raja Kertanegara berusaha untuk membentengi wilayah Jawa dengan menyimpan banyak pasukan di Sumatera, begitu kan. Nah, untuk bisa mencapai itu, maka dia harus menaklukkan Sumatera. Salah satunya adalah dengan ekspedisi Pamelayu. Ekspedisi Pamelayu itu adalah ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Melayu, atau mungkin kerajaan Melayu itu sendiri. Nah, tetapi upayanya itu dilakukan sebisa mungkin tidak dengan kekerasan. Karena apa? Karena orang Jawa dengan orang Sumatera diduga memiliki hubungan yang sangat akrab secara kekeluargaan dan kekerabatan. Kemudian di sisi lain, orang-orang Singosari membutuhkan pasukan yang segar dan besar untuk bisa menahan invasi dari Mongol. Karena itu, ketika berusaha untuk menaklukkan Sumatera, maka mereka pasti menggunakan jalur-jalur yang lebih diplomatik. Nah, kalau memang alasannya seperti ini, masuk akal. Mungkin inilah yang dimaksud. Karena adu kerbau yang tadi juga kan tidak menggunakan peperangan, tapi menggunakan diplomasi. Nah, cuman di sini masalahnya beda lagi. Dalam cerita ekspedisi Pamelayu, orang Sumatera itu ditaklukkan. Nah, tetapi dalam cerita Pariangan yang tadi itu, dalam Tambo, itu justru orang Majapahit lah atau orang dari luar lah yang menyerah dan mundur. Nah, ini mana yang benar? Ada kemungkinan bahwa sebenarnya pada waktu itu memang orang-orang Sumatera itu kalah. Jadi orang Minang itu kalah sebenarnya. Cuman karena pada waktu itu tidak ada korban jiwa, dan yang dituntut oleh Kerajaan Singosari itu bukan penaklukan, tetapi jadi kan hubungan negara Singosari kemudian nanti Majapahit dengan negara-negara vasalnya itu adalah bahwa negara-negara yang dimaksud itu tetap dibiarkan merdeka. Hanya saja negara-negara yang dimaksud itu mengakui kedaulatan dan kedikdayaan dari Singosari atau Majapahit itu. Begitu kan? Nah, jadi ada kemungkinan bahwa sebenarnya pada waktu itu memang suku Minangnya kalah. Tetapi mereka tidak merasa kalah karena kemerdekaan mereka itu tidak direnggut. Hanya bahwa mereka, rajanya harus setor muka misalkan setahun sekali sama bayar upeti, dan mereka tetap memiliki kedaulatan penuh terhadap rakyat dan wilayahnya. Mungkin yang dimaksud itu seperti itu. Nah, tetapi bagaimana ceritanya? Kan itu Singosari bukan Majapahit, sedangkan dalam catatan Aceh justru disebut bahwa itu adalah Majapahit. Ini juga ada kemungkinan berikutnya, misalkan bahwa orang-orang Aceh yang menulis hikayat raja-raja Aceh itu tertukar antara Singosari dengan Majapahit. Kenapa seperti itu? Karena Majapahit adalah kelanjutan dari Singosari gitu. Jadi raja pertama dari Majapahit, yaitu Raden Wijaya, itu kan adalah menantu dari Kertanegara, dan dia mendirikan Majapahit sebenarnya adalah atas otoritas spiritual yang juga dimiliki oleh Singosari gitu. Jadi bisa saja ini Majapahit masih disebut sebagai Singosari, dan ini umum dalam sejarah-sejarah nasional kita atau sejarah-sejarah tradisional, sejarah klasik kita umum yang bentuk-bentuk yang seperti ini gitu. Tapi ada juga kemungkinan yang lain. Kemungkinannya adalah bahwa memang pada waktu itu Singosari berhasil menaklukkan Sumatera, dan kemudian meninggalkan seorang bangsawan untuk menguasai wilayah itu, namanya Sri Indrawarman atau Indrawarman, maaf ya, bukan Sri Indrawarman yang Sriwijaya. Nah, tetapi Indrawarman itu diketahui nanti memberontak pada Majapahit ketika Majapahit berdiri.
Jadi dia ditaklukkan oleh Singosari, oke, diem, baik-baik saja. Kemudian ketika Singosari berubah menjadi Majapahit di zaman Raden Wijaya, maka dia memberontak, dia menolak mengakui kerajaan Majapahit. Nah, sejak saat itu kan Majapahit nyerang. Sebenarnya bukan nyerang, tapi nuntut orang itu untuk kembali ke pangkuan Majapahit dalam tanda kutip. Nah, ini Indrawarmannya sampai kabur ke tanah orang-orang Batak, ke Simalungun. Nah, mungkin ini juga kemungkinan lain bahwa yang dimaksud dengan serangan orang-orang Jawa atau orang Majapahit ke Pariangan itu di masa ini gitu. Kalau misalkan terjadinya di masa ini, berarti memang benar-benar ada serangan. Kalau sebelumnya ya hubungan diplomatik saja. Nah, menurut Baraya mana yang lebih masuk akal? Tapi bagi saya sih yang masuk akal tuh yang pertama, yang Singosari, bukan Majapahit yang menyerangnya. Alasannya memang dalam negara Kertagama pun sudah disebutkan bahwa di era Majapahit salah satu wilayah kekuasaannya itu adalah Sumatera. Nah, dengan demikian berarti penaklukan itu terjadi sebelum Majapahit, sebab sejak ada Majapahit sudah disebut itu sebagai wilayah Majapahit, kan begitu ya. Nah, tapi ada hal yang agak membingungkan juga bahwa mungkin saja versi itu keliru. Jadi catatan orang-orang Minang tentang bangsanya sendiri mungkin saja salah. Kenapa seperti itu? Karena nama Minang itu sudah dikenal jauh-jauh hari sebelum itu, bahkan 700 tahun sebelum itu, yaitu di mana? Di era Sriwijaya. Bukan hanya di era Sriwijaya, tapi di era Sriwijaya paling awal, yaitu ketika Sriwijaya mengeluarkan prasasti tertua mereka, yaitu Kedukan Bukit. Di dalam prasasti Kedukan Bukit itu ada sebuah cerita, ada seorang raja namanya Sri Dapuntahiang. Nah, Dapuntahiang itu sedang berupaya untuk menaklukkan sebuah bangsa yang tidak mau mengakui kewibawaannya. Dia mengirimkan pasukan sampai sekitar 20.000 orang, pasukan intinya. Kemudian ada barisan-barisan pasukan pendukungnya yang bawa logistik, yang bawa apa segala rupa melalui sebuah sungai. Nah, titik awal keberangkatan mereka itu disebutkan berasal dari Minanga, atau tanah berkumpulnya orang-orang Minang. Nah, ini dituliskannya abad ke-7 Masehi, tahun 685 Masehi, kemungkinannya ya. Nah, jadi kalau misalkan ditulisnya tahun segitu dan sudah ada nama Minang, berarti kata Minang itu atau orang Minang atau tempat yang namanya Minang atau kerajaan yang namanya Minang itu jauh-jauh hari sebelum Majapahit, sekitar 700 tahun sebelumnya. Dan pada catatan-catatan berikutnya disebutkan bahwa Minanga ini atau Minang ini adalah ibu kota dari Dharmasraya atau ibu kota dari Swarnabumi atau ibu kota dari Swarnadwipa. Swarnadwipa yang dimaksud itu adalah sebuah kerajaan di Sumatera yang para sejarawan tidak bisa mengidentifikasi secara konklusif apa sebenarnya itu gitu. Ada yang menyebutnya itu adalah Melayu Dharmasraya, ada yang menyebutnya itu memang Melayu dan sebagainya, tetapi ada kebingungan-kebingungan di sini antara catatan Cina dengan catatan lokal, ada prasasti-prasasti dan sebagainya. Ini masih membingungkan, khususnya antara Sanfosi dengan Silifosi gitu ya. Nanti itu ceritanya masih panjang, tetapi intinya nama Minang sudah dikenal. Dalam catatan Cina juga disebutkan bahwa di tahun 620-an atau 630-an ada sebuah kerajaan yang namanya Minanga yang dia mengirimkan utusan untuk duta besar ke Cina. Jadi sebelum ada prasasti Kedukan Bukit yang menyebut bahwa ada sebuah wilayah yang namanya Minanga, ternyata catatan Cina beberapa puluh tahun sebelumnya mengkonfirmasi ada sebuah kerajaan di situ. Namanya Kerajaan Minanga yang mengirimkan utusan ke Cina. Nah, kemudian orang Cina juga masih mengkonfirmasi keberadaannya sampai tahun 961-an Masehi. Artinya selama 300 tahun itu yang namanya Minang itu masih ada di situ gitu. Nah, cuman di sini kita akhirnya menemukan ada beberapa kemungkinan. Minang yang dimaksud itu adalah nama sebuah tempat, atau Minang yang dimaksud itu adalah nama sebuah kerajaan, atau dia adalah suku bangsa belaka. Kalau misalkan melihat catatan Cina, itu jelas itu adalah eksistensi dari kerajaan, atau setidaknya ibu kota dari sebuah kerajaan. Dan dari catatan-catatan yang bisa dibandingkan, itu mereka kerajaan yang dimaksud itu ada di dekat hulu sungai, tetapi hulu sungai yang dimaksud itu hulu sungai yang mana?
ada banyak perdebatan, ada Sungai Kampar kemungkinan, ada Sungai Musi kemungkinan dan sebagainya, tetapi yang jelas itu ada di sekitaran perbukitan-perbukitan, karena nama Minang sendiri artinya adalah dataran tinggi atau perbukitan. Begitu. Apakah itu berarti orang Minang sudah ada 600 tahun Masehi yang berarti menjadi salah satu suku tertua di Indonesia atau kerajaan tertua di Indonesia? Ya, kesimpulannya sampai sejauh ini sih begitu, sampai sini. Cuman ada pertanyaan lagi, apakah Minang yang dimaksud itu sama seperti suku Minang yang kita kenal sekarang gitu? Atau suku Minang yang sekarang itu karena menetap di sebuah daerah yang namanya Minang, maka mereka mengaku sebagai Minang gitu. Apakah mungkin seperti itu? Lalu bagaimana juga dengan pernyataan dari Tambo tadi bahwa sebelum ada peristiwa penaklukan Majapahit itu mereka namanya adalah Paryangan. Nama Paryangan juga masuk akal karena sampai sekarang di sana ada kabupaten yang namanya Padang Pariaman, begitu kan? Padang Pariaman mungkin diambil dari kata Padang Paryangan yang tadi itu. Kata Paryangan bisa aja maknanya sama seperti orang Sunda, Priangan atau Parahyangan, yang artinya adalah tempat para dewa yang merujuk pada dataran-dataran tinggi gitu. Kan orang-orang zaman dulu itu percaya bahwa para dewa itu tinggalnya di puncak-puncak gunung gitu kan. Jadi kalau misalkan ada sebuah wilayah atau daerah atau tempat atau kota yang di zaman dulu itu di puncak gunung atau di puncak-puncak yang semacam itu disebutnya adalah tanah para dewa atau Priangan atau Pariaman atau Paryangan. Mungkinkah seperti itu? Itu juga bisa, tapi yang jelas berarti suku Minang dalam konteks ini itu awal mulanya ada di atas, di hulu sungai gitu. Nah, cuman pertanyaan berikutnya yang agak membingungkan juga adalah kalau memang suku Minang itu di situ, semua catatan-catatan itu menyebut bahwa Sumateranya itu adalah Sumatera sebelah timur gitu. Jadi kan secara geomorfologis itu wilayah Sumatera itu yang panjang itu di tengah-tengahnya itu kan ada bukit barisan yang tinggi banget gitu. Dan itu memisah antara Sumatera Barat dengan Sumatera bagian timur. Nah, yang menghasilkan peradaban-peradaban yang kemudian disebut tadi itu, diantaranya adalah Minanga dan sebagainya, itu biasanya adalah Sumatera sebelah timur. Nah, tetapi orang Minang yang sekarang itu identik dengan Sumatera yang ada di sebelah barat gitu. Jadi, apakah Minang dengan Minanga ini benar-benar satu eksistensi yang sama? Cuman soal timur dan barat itu kemungkinannya gini nih Baraya. Kan orang-orang Minang itu suka sekali berdagang. Dan mungkin sejak zaman dulu mereka juga suka mengeksplorasi wilayah-wilayah yang lain gitu. Mereka itu suka merantau gitu. Nah, yang sebelah timur itu menjadi pusat peradaban karena lalu lintas perdagangan internasional. Sehingga Minang yang di sana itu mengidentifikasi diri tidak sebagai Minang lagi gitu. Tapi misalkan orang Palembang gitu kan. Kan Palembang itu dari Cina kan, Pai Lambong gitu kan, nama Pai Lambong jadi Palembang gitu. Nah, berarti ada interaksi dengan Cina sehingga memunculkan nama baru gitu. Kemudian ada lagi Riau, kemudian ada lagi namanya Jambi atau Canpi gitu ya, dan sebagainya. Nah, sehingga mereka kehilangan nama Minang itu di sebelah situ. Sedangkan yang di sebelah barat, di mana mereka lebih terisolir, di mana jalur perdagangannya tidak seramai yang ada di sebelah timur, karena di situ kaya akan badai. Mungkin di sana mereka masih mempertahankan nama Minang itu, sehingga istilah Minang masih bertahan sampai sekarang di Sumatera Barat, tetapi di Sumatera Timur nama Minang tidak sekental yang ada di barat. Mungkin dugaan saya sih seperti itu. Ya, tapi apapun itu, untuk mengulik identitas masa lalu kita itu lagi-lagi sulit karena kita tuh selalu membutuhkan interpretasi-interpretasi ya, seperti yang barusan itu, karena lubang catatannya itu besar sekali di Indonesia, tetapi tentu saja itu bukan alasan untuk kita mengabaikan masa lalu. Jadi mari kita sama-sama cari awal mula dari leluhur kita, karena mengetahui sejarah masa lalu kita berarti mengetahui identitas kita. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.